Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Kita akan membahas sebuah istilah yang menurut hemat saya adalah jawaban dari judul yang pernah kita posting sebelumnya. Sukoden lah. Kalau pembahasan kali ini adalah istilah yang sering terlontar, yaitu kalama diparui nyose, yang cie suku-sukoden lah, dan orang lain mengecek kalama diparui nyose. Jadi istilah kalama diparui nyose itu menunjukkan bahwa ada orang yang tidak mau dia terikat dengan sebuah aturan, baik aturan itu tertulis maupun tidak tertulis. Ada orang-orang yang tidak mau peduli dengan istilah suku-sukoden itu, ya. Padahal orang berkata kalama diparui nyose. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memang kalau berbuat dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya, tidak peduli. Nan penting makasihnya sampai. Ya, kalau orang-orang nan kalama di parunya saya kan kalau tiba di parkir lah. Ya. Orang parkir lurui. Akhirnya nyobai membelintang di belakang. Sudahlah parkir membelintang, anan rem tangan nyepasang loh. Alah, sudahlah parkir membelintang tuh. Ya, rem tangan nyepasang loh. Ayat kalama di parunya saya. Itu kan istilah yang kemudian disebut oleh orang. Ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan orang yang bekerja, kalau bekerja itu kan ada aturan-aturan yang harus dia patuhi. Masuk jam 8, ya, keluar jam 4, ya, ini sebagai contoh. Tapi kalau orang-orang nan kalama di parunya saya, itu kalama di parunya saya gitu, ya, orang jam 8 masuk, duduk di meja, hanya ndak. Sudahlah datang talambe, duduk indak lo di meja. Tampe inyo melayani orang. Adi mah duduk. Hanya duduk di kadai dekat kantua. Kopi segala ya. Mabianya 6 sejam. Ya kan? Kan kalama di parunya situ. Ya. Tibo talambe, anda lo duduk di meja tampe inyo bekerja. Adi kadai lo duduk. Ya, inyo memang mengecek suku-suku dan tapi orang kan mengecek. Ya, kalama di parunya. Sudahlah datang talambe, anda nyo kerajuannya ada. Nyobai lo mengopi di kadai sebelah. Lama lo tuh sajam lo ngopi. Ya kan? Ikon dan kalama di parunya segitu. Ada pula kadang seorang istri ditanya, "Bu, mapa nanya." Tah lah, tak ke mapa nanya kalama di parunya saja. Kok ketibu-tibunya. Asal kena hilang saja, entah ke makamanya kan. Tak jalan. Jadi kalau orang kalama di parunya saya, jo orang-orang rumah paniang. Banyak ke paniang orang rumah, ya, aturan tak jelas, ya. Ya, kadang hilang, kadang timbul kan. Ndak lo mengecek orang rumah, entah kemana paniang, kalama di parunya saya gitu kan. Coba bayangkan kalau ada seorang istri yang kemudian sudah mengatakan bahwa kalama di parunya saya. Suaminya yang kecil model itu. Berarti suaminya itu ya tidak ada aturan ya, tidak ada aturan ya. Nah, ya kalau hidup bermasyarakat kan ada loh orang-orang yang kadang-kadang kalama di parunya. Orang lain lo kadang membuat taman gitu nah, ada pagar rumah, ada taman ya. Ya kalau sebatas taman lah agak ketek lah gitu ya. Mungkin untuk keindahan indah lo kemudian menggaduh orang kan. Ya, anak ini ndak hanya buat taman kadang-kadang. Ya kan, 8 meter jalan kok. Anda bersuara deh. Ya kan, ini buat kadang taman atulah tamakan badan jalan kalau kan tamakan lah ya kan. Ya, kalau dia teh banda ada taman lah agak seketek gitu ya, pot-pot bunga atau mungkin banda tuh nyoagih tutui yang bisa dibuka gitu ya. Kemudian dia agih pot bunga rancak lo bentuknya gitu kan. Ada jadi saya kan enggak hanya buat taman kadang-kadang entah sampai lo ke badan jalan. Ya, kemudian apa? Tentu tidak bertemu pula lah jalan yang lebarnya 8 meter itu lagi. Sehingga orang mengecek.
Ya kalamak di parunya saya buat taman kecil. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kalamak di parunya, berarti orang ini bisa masuk dalam kategori menzalimi orang lain dan juga menzalimi dirinya sendiri. Kenapa tidak? Coba seperti tadilah parkir. Kalamak di parunya saya membilentang ya. Ya, rem tangannya pasang lo. Bagaimana tidak akan menzalimi orang? Kalau ndaknya pasang rem tangan jadi jola, bisa ditunduh, ya kan? Tapi kok rem tangannya pasang lah, kok lupa ya, jadilah. Kadang kan ndak lupa, tarati konon kurang, kutar kan itu, ya, pasang lah rem tangan kan. Ndak bisa orang mundur ke belakang, ndak kayak boyo orang, kurang tak aja, orang kapai, tapi banyak kemundur, betul orang ada di belakang, akonyo, orang-orang dan kalamak di paruinya saya parkir, ya kan? Jadi bisa menzalimi orang, ya menzalimi orang seperti di jalan tadi lah, orang buat taman sakit saya gitu ya, pamani saya nyendaknya buat taman saya kadang-kadangnya jalan 8 meter yang harusnya orang bisa berselisih, tidak bisa berselisih sampai jalan tuh, aku nan kiri lebih taman loh, nan kanan lebih taman loh, mana maka bersobok jalan gadang tuh lain, ya kan, ya kelama di paruinya saya kan itu ya, ya jadi bisa menzalimi orang, ya suami tadi juga kan terzalimi istrinya tuh, orang bertanya udah tentu sini tak mau dawanya memang ngecein dah, ya kan, hanya bila timbul bila hilang hanya kelama di parunya sih gitu kan, ya bisa menzalimi orang lain, kemudian juga bisa menzalimi diri kita sendiri, ya seperti tadilah kita diamanahkan, kita sudah disumpah bekerja umpamanya dari jam 8 sampai jam 2, ya kalau talambe dengan sebab tidak ada masalah itu kan indah, ya. Sengaja hanya talambe ada padian salah ya, suku-suku dan kan itu ya, sudahlah datang talambe, duduk di kadai sebelah kantor ama ngopi ya, kopi sekali sejam lebih ya. Apakah tidak zalim terhadap diri sendiri? Kita tidak menjalankan amanah yang diamanahkan orang kepada kita, itu pertanggungjawabannya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menzalimi diri sendiri ya, juga bisa menzalimi orang banyak. Maka ya jangan sampai kita dipanggil oleh orang dengan istilah tadi ya, inyo yo kalamak di paruinya segitu ya. Jangan pula kemudian kita berkata suku-suku dan lah ya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, banyak menimbang gitu ya, tidak menzalimi ya, banyak berpikir ya bahwa kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.